Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'da. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Istilah zakat, infak, dan sodako itu merujuk pada satu makna yang sama, yaitu ibadah mengeluarkan harta. Error Pak, itu maju-maju. Escape dulu, Ustaz. Udah. Keluar dari ini, taruh VGN. Jadi baik zakat, infak, sodako ini merujuk ibadah harta yang wajib. Contoh istilah zakat ada di ayat aqimus sholah wa atuz zakat. Istilah infak ada di yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun itu kan infak. Kalau sodako ada di ayat khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sodako disebut sebagai ibadah yang wajib ya, di Al-Quran. Ambillah sodako untuk menyucikan, membersihkan harta dan menyucikan jiwa mereka. Asal katanya zakat itu tumbuh karena orang berzakat itu akan tumbuh dan barokah. Bisa juga artinya bersih karena zakat itu membersihkan hati dari sifat pelit, dari sifat rakus harta. Kalau infak arti asalnya habis, karena memang orang yang infak menghabiskan hartanya, meski tentu akan diganti, tidak akan sengsara. Hakikatnya akan terus bertambah. Sedangkan sodako dari sidik benar, artinya orang yang sodako itu adalah bukti kebenaran iman seseorang. Ibadah harta itu bukan hanya yang wajib, tapi juga ada yang sunat. Istilah untuk yang sunat dalam syariat istilahnya sodako tatawwu. Di kita biasa dikenal dengan istilah sodako saja. Jarang istilah ibadah harta yang wajib pakai sodako, atau ibadah harta yang sunat pakai zakat, infak, jarang. Istilahnya sodako saja. Dan ini ada pasnya, karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu, atau saya masih sebatas zakat, itu berarti belum teruji benar keimanannya ya. Teruji benar itu kalau sudah sampai sodako kan dari sidik ya, kejujuran. Zakat mah bayar ya, infak yang wajib bayar, tapi sodako ngedul kene, pedit kene. Nah ini berarti belum menjadi orang yang teruji benar dalam keimanannya. Contoh sederhana ya, saya bukan bermaksud gibah, tapi banyak zakat ke masjid sudah rutin, rajin, tapi adiknya pinjam 10 juta padahal pinjam ya. Atau ada yang perlu bantuan 2 juta, 5 juta taramere padahal duitnya loba. Nah itu berarti belum menjadi orang yang teruji benar keimanannya. Makanya di Al-Quran Allah mengkritik di surat Al-Ma'un, orang-orang yang seperti itu sebetulnya sholatnya masih belum benar. Karena di Al-Quran setiap kali Allah nyebut sholat, zakat diizinkan. Kalau sholatnya benar, zakatnya atau sedekahnya pasti benar.
Kalau sodakohnya belum benar berarti sholatnya lam yableg, ya belum balik gitu. Di surat Al-Maun Allah mengkritik fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masih lalai berarti. Alladzina hum yuraun, salatnya masih formalitas. Wa yamna'unal ma'un, karena enggan memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu pinjaman. Barang-barang pinjaman, ya kalau sekarang pinjaman yang paling pokok uang. Ya. Nginjemkeun duit WG, haream komo sodako. Emang alasannya, saya pernah ceramah di satu tempat, beresnya itu jamaahnya mau komen sambil makan. Saat cenada nginjemkeun ka anu miskin teh sok tarapuguh mayarna. Saya jawab, mengapa tidak disodakohkan saja sekalian? Apa ruginya? Apakah dengan bersodakoh kepada orang miskin kemudian menjadi berkurang harta kita, menjadi rugi? Kan tidak. Jadi tabungan di akhirat juga jadi berkah di dunia. Bapak merenginya bisa 10 juta kapake miskin, bapaknya punya, itu punya amat teh naon. Ini punya. Beri pinjam 10 juta buat hajat misalkan miskin teh. Dan orang miskin itu janjinya sebulan bisa tahu temer-mer, ya udah, anggap saja sodako, kan tidak akan rugi. Mengapa sodako ke bankir lancar? Ya, kita memberikan sodako ke bank itu hebat lah gitu. Motor yang harganya 13 juta kan jadi 18 juta, berarti 5 juta sodako ke Adira teh, Kafif teh. Ya. Kita nggak merasa keberatan, ya, tapi sodako ke fakir miskin yang memang seharusnya wayam naunal maun. Makanya pas yukadzibu biddin, itu masih bohong dalam agamanya, karena harus dua pilarnya, pilar sholat dan pilar zakat, pilar sholat dan pilar sodako. Maralawung kene berarti sholatna. Dua model sodako. Yang pertama sodako yang lebih dari keperluan. Ayatnya qulil afwa di surat Al-Baqarah 219, atau di hadis andzoril ghinan. Ini bukan orang kaya saja, orang miskin juga kan ada standar-standarnya. Ya. Saya pernah naik angkot jam 9 pagi. Ini rusuh tas supir teh. Biasanya kan kalamnya ngetem, luak liuk, gimana teh? Lempeng. Nah, amang cete ya kosong diantep kieu jeung teh gini nya atoh we ka abdi mamang cete. Alhamdulillah, enjing kene geus kaeng 200.000 teh bersih, bensin geus aya, setoran geus aya. Aya nu ngaborong, ayeuna dek balik we dek sarek cenah gitu. Saya dalam hati menang 200.000 ge meuni atoh. Urang mah teu mah 200.000 sapoe teh. Itulah rezeki lebih, punten bukan saya menghinakan, rezeki lebih bagi mereka. Ya, yang biasa memang hayang 75.000 ge hese. 75.000 moal ka imah teh. 100.000 komo anu mah saperaya Grab cenah gitu, angkot teh jadi hese. Entar banyak yang pindah profesi. Tapi kemudian dia dapat 200.000, isuknya 200.000 ka imah, wah senangnya bukan. Nah itulah al-afwa. Akhir urang mapanya 200.000 teh kurang kene. Bagi mereka itu sudah al-afwa. Itu ada hak sedekah, ya, yang lebih dari keperluan sehari-hari, rezeki lebih dari yang biasa kita butuhkan. Andoril ghinan. Tapi ada juga model sedekah yang lain. Ketika Nabi ditanya, ayo sedekah afdal, sedekah yang seperti apa yang paling utama? Kata Nabi, juhdul mukil, memaksakannya orang yang sedikit hartanya. Ini mau orang yang kaya, orang yang miskin kayak Nabi. Nabi orang yang tidak terlalu kaya, tapi untuk sedekah sok maksakeun we. Ai urang mah pan maksakeun wae teh jangan nganjuk, sok maksakeun wae. Yang sedekah mah tara maksakeun. Bapak saya itu
pulang dari hajatan. Nah cenanya masyarakat orang dipinta sodako masa loba ngeluh ari hajat mah mararewah wae ceting di mana duitna mararaksakeun gitu. Jang hajat mah unjam injem kaditu ka dieu jang sodako tara maraksakeun. Nah ini judul mukil itu orang yang memaksakan meski dia sedikit hartanya. Kalau di surat Al-Hasyr wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, yang mendahulukan orang lain meskipun diri sendiri membutuhkan. Itu gambaran model yang kedua. Kata Imam An-Nawawi ini kembali pada kadar keimanan masing-masing. Jika sudah kuat maka tentu yang terbaik juhdul mukil kayak Nabi. Meskipun Nabi tidak punya, para sahabat tidak punya, tapi kalau ada orang lain membutuhkan, membeli. Untuk diri sendiri bisa sabar. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Tapi jika masih belum kuat imannya, ya jangan maksakan antuhrikinan. Ya ini saya alami sendiri, salah satu jamaah anak muda pengantin anyar da cenah cek usana sudina oge jang ekeh teh nginjem we can boga mah nya maksud nginjem teh bayar teu dibayar-bayar nepi ka ayeuna sok maksakeun geus nginjem teh nya. Kemudian untuk yang lainnya dia begitu memaksakan diri tapi modalnya modal nganjuk nyekeh-nekeh atuh. Mungkin dia sodako ya punya uang 2 juta misalnya disodako ke 2 juta. Tapi kemudian teboga manehna teh sabar nginjem ni ka batur kenekeh. Hayang kurban misalkan 3 juta ya atau 4 juta dia bayar 4 juta. Terus bayar kurban 4 juta nginjem deui nya kenekeh. Nah ini berarti belum sanggup, belum kuat imannya, belum kuat manajemen finansialnya. Nah yang begini-begini udahlah antuhriginan. Sedekah terbaik bagi mereka kalau ada lebih dari keperluan yang standar sedekah. Kalau tidak jangan memaksa kendar ke ngaripuhkeun DKM nginjem di kakas DKM. Itu kan rahasia umum kecuali di sini mungkin ya. Kalau di yang lain itu rahasia umum. Zakat secara umum ada 9. Yang pertama zakat fitri, ya bukan zakat fitrah, zakat fitri. Dan mulai zakat fitrah, mulai zakat fitrah ke idul fitrah, kan tidak idul fitri. Fitri itu buka. Kalau fitrah beda lagi kan fitrah. Tapi kadang di kita juga idul fitri para ustadznya ngajelasin kan fitrah udah nyambung. Fitri mau buka iftar, ya kalau fitrah penciptaan awal. Yang kedua zakat simpanan. Zakat simpanan itu yang dijelaskan dalam hadis 2, emas dan perak. Emas dan perak itu ada 2 statusnya, 1 sebagai perhiasan, 2 sebagai uang. Dinar dirham, ya emas perak zaman itu uang. Uang yang senilai dengan barangnya. Beda dengan kita anu salembar 10.000, salembar 20.000, salembar 50.000, kertas nasarua dicetak nasarua nilainya beda. Di sana inflasi. Tapi kalau dinar, kalau memang 1 gram ya berarti harganya 700.000. Kalau dinar itu 2 gram berarti 1.400.000 misalkan. Demikian. Jadi perak juga demikian ya. Uang yang memang nilainya sama dengan barangnya. Tidak lain kucap gitu nilai teh ieu 100.000, ieu 50.000 kucap. Padahal kertasnya sarua segitu-gitu kene. Maka dari itu ya nanti hadis-hadisnya ini selita saja dulu kan kita bahas. Zakat simpanan ini berlaku juga bukan buat uang. Dan saya di sini tulis senilai emas karena perak itu nilainya sudah drastis sekarang.
Dulu zaman Nabi Pak bandingannya 1 dinar 10 dirham. Apakah sekarang 1 gram emas nilainya 10 gram perak? Tidak, jauh malah melulu. 1 gram 700.000 emas, 700.000 punya. Sedangkan perak ya paling sekitar 30.000, jadi tidak sampai 10%-nya. Kalau zaman Nabi 10%-nya. Maka dari itu para ulama sepakat ya, di sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kesininya standar zakatnya sudah bukan perak lagi karena perak jatuh. Standarnya emas itu tetap sepanjang zaman sampai sekarang nilainya tetap. Jadi senilai emas 85 gram sudah lewat 1 tahun zakatnya 2,5% dan ini dibayar setiap tahun. Tahunnya tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ya. Ustadz cina patokannya gimana? Mangga Bapak badai matok di mana? Badai matok di Muharram mangga? Atau umumnya kan matoknya di Ramadan. Ya, jadi di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan ingat zakat. Uang kita sudah berapa? Kalau 85 gram kali 700.000 kurang lebih 59 juta. Kalau uang kita yang disimpan 59 juta tidak berkurang selama 1 tahun, maka wajib zakat. Ngantong hailah teh naon akal bulus nya. Tere Ramadan eta tabungan teh diambil paranyakeun nya, mahajakeun. Jadi pas Ramadan teh udah berkurang uang jadi can teu zakat. Itu akal bulus, nggak boleh. Kemudian yang ketiga zakat perhiasan, emas perak 2,5%. Nah, di sini ada ikhtilaf. Apakah harus menunggu nisab 85 gram dan lewat 1 tahun atau tidak? Saya memisahkan karena saya pribadi ikut fikih yang zona amannya zakat perhiasan itu tidak terikat 1 tahun, tidak terikat nisab 85 gram. Pokoknya ketika beli, ketika mau dipakai itu silakan. Ya, harus dizakati. Meski belum 85 gram. Kalau Ustaz cendak abdi mah pakai simpan, memang nama disimpan dipakai mau kawandangan we. Ya berarti itu zakat perhiasan. Kalau misalkan ternyata emasnya di rumah ada 100 gram, berarti itu yang perhiasan cenah dijakati lagi? Enggak, udah berarti. Ya, tinggal dijakati yang sisanya. Kalau yang perhiasan 10 gram yang dipakai nu kawandangan, berarti yang dijakatinya tinggal yang 90 gramnya itu. Kemudian zakat peternakan ini ada datanya khusus ya, di hadis juga panjang, sangat panjang. Yang jelas peternakan yang ada dalam hadis itu 3, sapi, unta, dan kambing. Ayam tidak ada, kuda tidak ada, uncal teu aya. Itu tilu dina dalilna. Ternak ayam ribu-ribu gitu aya kewajiban zakat. Paling nanti itu kan itu dijual. Nah itu adanya zakatnya di perdagangannya. Yang mungkinnya ayam 1.000 dituang punya lira. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian itu nisabnya 6,5 kintal. Kalau oleh airnya sendiri 5%, ya, jet pump misalkan Tosibel atau ngalanya lira kawalungan. Kalau air hujan atau air yang diairi dari sumber mata air, ya itu 10%. Kemudian zakat pertanian ini yang sering ditanyakan mau dijual kumaha? Ya kalau sudah dijakati pertaniannya sudah. Nah, pasti dijual mau dituang sadaya. Ya. Beas misalnya kita kuintal setengah kan mau katuang sadaya, nah, paling sebaraha kintal katuang di bumi namanya. Sakintal gini kurang lebih lah. Kalau saya berenam sekeluarga ya mungkin 2 kintal setahun teh gitu. Atau kan panen minimal setahun 2 kali, ya 1 kintal juga cukup. Sisanya yang 5,5 kintal ya pasti dijual.
Dan itu karena sudah dijakati pertanian, maka maksudnya zakat pertanian kecuali bandar nu teu gaduh lahan, nu teu nyawa ya, tapi dia menampung hasil pertanian, dia jual, nah itu mah kenanya zakat perdagangan karena dia tidak menanam. Kemudian zakat barang tambang 2,5%, ini kewajiban Pertamina ya. Zakat harta karun 20% kalau kita menemukan ya, harta karun itu berarti yang istimewa ya, hari amplop dompet 100.000 mah bukan harta karun lah, itu mah lukoto istilahnya juga. Lukoto teh dicomot, dipulung, yang terpendam ya, itu harta karun. Cenah nu rame harta karun Soekarno bari teh mana teh wujudna Ratna Sarumpait buka di penjara gara-gara eta. Kemudian zakat perdagangan ini akan kita bahas berikutnya, dan zakat profesi ya, kalau di Salafi di Persis bukan zakat profesi, infak profesi karena nggak ada zakat. Tapi ini tetap wajib. Saya misalkan guru ya, guru di pesantren, guru di majelis ta'lim, ini profesi, maka apa yang saya dapatkan itu harus ada keluar ya. Apalagi pengacara, dokter ya, dosen, PNS, ASN itu sama ada kewajibannya per tahun minimal ya. Mau dibayar per bulan silakan. Ini zakat simpanan ya, sudah saya singgung tadi. Jadi jika emas 1 gram 700.000 berarti nisabnya 59.500.000. Bulatkan 59 juta. Tong kaluhur ngebulatkan 30 juta. Ke pas 58.500.000 jadi itu zakat gitu. Membulatkannya ke bawah 59 juta berarti zakatnya 1.500.000. Sedikit lah 1,5 juta, tino 58 juta atau ningali 1,5 juta nunggu cenah nu badag. Tinggalin eta nu 58 juta. Nisab dirham 200 dirham ya, 1 dirhamnya 2,975 ya. Ini sudah saya bahas tadi. Harga perak tidak stabil, jatuh drastis, maka dari itu nggak dijadikan standar zakat. Praktiknya jika Bapak Ibu memiliki tabungan uang, mau di rumah, rekening bank, deposito, reksadana, piutang, kumpulkan sadayana. Itu aca abdi udah di bumi mah cenah mau 50 juta, eta reksadana sabaraha. Eta deposito sabaraha, tabungan sabaraha. Cenah tabungan 20 juta, deposito 30 juta, tuh 100 juta. Ya. Untuk cenah 20 juta kan batur nganjuk ka abdi cenah geus tahunna, itu aya 50 juta tuh kan. Itu harus dihitung juga harta kita. Kalau sudah ada 59 juta dikeluarkan zakatnya. Uang juga termasuk kan, tadi sudah kita bahas. Zakatnya bertambah seukuran besarnya tabungan uang 100 juta ya, 200 juta. Nah, Herul Tanjung zakat nunggul sabaraha. Jika memiliki emas seberat 85 gram emas selama 1 tahun, maka wajib zakat seberat 2,125 gram emas atau diuangkan 1.500.000 setelah dibulatkan. Jika memiliki perak seberat 595 gram selama 1 tahun, maka wajib zakat seberat 14,875 atau senilai 121.000 itu kan ya. Kalau 10%-nya kalau senilai harusnya 1.500.000 sama, tapi kalau perak diuangkan jadi 121.000, drastis. Tapi kalau memang yang punyanya perak ya. Kalau uang yang kita punya jangan dihitungkan ke perak, dihitungkannya ke emas, karena tadi perak itu sudah tidak stabil. Sagramnya adalah 8.200, sedangkan emas 700.000. Emas, perak, dan uang ini satu hakikat ya, maka dari itu berlaku akumulasinya. Misalkan punya emas 30 gram, uang 40 juta, aduhnya sudah atur mau 40 juta, eta emas
ya. Ayat 30 gram sok hitung pan sama. Itu sampai 59 juta. Jadi ini hati-hati ya. Jangan kita hanya mengukur uang saja, emas saja. Emas cenah can dugikeun ka 85 gram, uang can 58 juta, tapi mendihijikeun sudah, maka itu terkena kewajiban zakat. Bagi kita yang tidak mengeluarkannya, ancaman hadis tentang zakat itu sangat mengerikan. Harta yang kita miliki dijadikan besi besar, lalu dipanaskan, lalu disetrikakan ke tubuh kita bagian depan, cunubihim wa zuhurihim, gigir jeung tolong kumaha ibu nyetrika acuk semua. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kamu simpan gak dikeluarkan zakatnya. Itu wantun-wantun lah ya. Ini keluarkan ada berage 2,5%. Ini dalilnya ya, nanti bisa dicek lah ya, filenya ada kan di Pandri. Nah, terkait zakat perhiasan tadi sudah saya bahas singgung. Jadi ada yang memerlukan nisab dan haul, ada juga yang tidak. Kalau memerlukan nisab dan haul berarti nunggu 85 gram, kalau baru punya 20 gram dipakai berarti nggak dikeluarkan zakat. Cuma saya pribadi ikut yang ihtiyat, yang lebih hati-hati, yang lebih aman, tidak diberlakukan nisab dan haul, ikut pendapat ulama meski tidak jumhur. Ketika hendak dipakai maka dijakati terlebih dahulu 2,5. Pas beli kalau diniatkan buat dipakai ke undangan meskipun 20 gram zakatan 2,5%. Ini dalilnya. Kata Ummu Salamah, aku mengenakan perhiasan dari emas, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun? Kanzun itu yang tadi fadzuku ma kuntum taknizun, harta haram, termasuk barang timbunan. Ini yang berpendapat harus nisab. Dalam riwayat lain, ini seorang perempuan datang dengan anak perempuannya, dipakaikan gelang, budak istri, lucu. Nabi langsung tanya, apakah kau sudah memberikan zakat emas ini? Wanita tersebut belum. Berarti cenah sarua jeung ngagelangan seueur neraka, maka bayarlah zakatnya. Jadi secara tidak langsung terlihat bahwa Nabi menyuruh tidak bertanya dulu nisab dan haul, bayar. Ini juga sama. Aisyah berkata, Rasulullah SAW menemuiku dan melihat di tanganku ada cincin dari perak. Ya, cincin sigana moal ka 600 gram kan. Lalu beliau berkata, apakah ini wahai Aisyah? Aku menjawab, aku menggunakannya untuk berhias di hadapanmu. Kata Nabi, apakah kamu mengeluarkan zakatnya? Tidak. Atau Masya Allah. Beliau berkata, itu adalah bagianmu dari neraka, hasbuki minan nar. Jadi ini secara tidak langsung menyuruh dizakati saat itu juga, tidak menunggu nisab dan haul. Nah, ini yang sering jadi kontroversi ya, khususnya di jamaah saya. Ini sebenarnya zakat perdagangan. Padahal kalau kita lihat dalil-dalilnya di sini nanti saya tampilkan, zakat perdagangan itu berlaku nisab dan berlaku haul. Nisabnya sama tadi 59 juta. Kalau Bapak omset dagang selama setahun lebih dari 59 juta, itu wajib dagang, wajib zakat. Tapi punten kalau pedagang makanan anak-anak ya, yang setahunnya nggak sampai 59 juta omsetnya atau batina, yaitu tidak terkena kewajiban zakat. Atau saya dagang buku tapi dah setahun ternepikan dalam 58 juta ya. Apalagi nung dagang buku na ustad malah badi penta gratis. Ustad abdi hiji lain maruli, tidak sampai 59 juta ya. Kalaupun terjual buku semua nggak sampai segitu labanya. Itu jabat itu 1 tahun, kadang 2 tahun baru habisnya. Jadi tidak kena kewajiban zakat. Kemudian berlaku haul.
Zakat boleh dibayarkan di awal kan, misalkan warung, saya abdi mah zakatnya unggal bulan, mangga silakan, tapi kewajibannya tetap itu 1 tahun. Dah abdi tengah pembukuan, jadi bisa anu kalangkung, sabulan mah karo bahwa omset selama 1 bulan tuh sekian, kalau dikalikan 12 bulan sekian, udah wajib zakat ya, bayarnya tiap bulan silakan, nggak apa. Zakat di awal kan beda dengan sholat, nggak boleh. Kalau zakat boleh, dalil-dalilnya banyak. Ini saya kasih contoh. Jika seorang penjual semen memiliki stok semen 200 sak di tokonya, tetapi statusnya masih utang kepada pihak lain, maka itu belum terkena kewajiban zakat sebab semen itu belum jadi miliknya. Yang di zakatan dia milik orang, yang milik batur mantep. Kalau kemudian terjual semuanya 10 juta dan dia hanya mendapatkan 20%, 2 juta. Sebab yang 8 jutanya dibayarkan kepada pabrik atau agen, maka yang dijakati itu yang 2 juta. Kecuali kalau dia sudah beli itu. Jadi ke agennya sudah kontak karena dia sudah punya uang yang cukup. Ya, beli gitu. Maka dijakatinya itu yang 10 juta. Yang dibedakan, ini barang sudah jadi milik kita atau statusnya masih utang. Kalau utang belum menjadi milik kita. Jika semen yang 200 sak itu sudah ia beli lunas, ya udah tadi dibahas. Zakat dagang semen ini menjadi wajib tentunya sesudah diakumulasikan dengan barang dagangan lainnya sehingga mencapai nisab. Pantoko besi mungkin semen unggulnya, bata bodas, teh, besi, koral, dihitung semua. Dalam kasus perdagangan yang rugi, misalkan modal awal 10 juta, 100 juta, tetapi sesudah menjalankan usaha perdagangan menyusut menjadi 50 juta, makanya dihitung zakatnya yang 50 juta, karena belum nisab berarti tidak wajib zakat. Sebaliknya, kalau modal awal 100 juta lalu berkembang setelah 1 tahun jadi 150 juta, omset barang-barang yang dia miliki, maka dihitung zakatnya adalah 150 juta barang. Jadi kalau toko besi yang barang-barang perjualan semen, besi, koral, bata, truk nama tong dihitung, jeung toko nama udah dijual, truknya teu diical. Jadi yang dihitung omsetnya itu barang-barang yang ada yang sudah dia miliki plus laba, tong batina unggul. Barang yang belum terjual pun ya itu dihitung kalau sudah jadi milik kita. Ini dalilnya. Oh ya, ini maaf ya, di jamaah saya itu ada, mohon maaf kalau saya terlalu kasar, salah, gagal paham terkait hadis ini. Jadi katanya Nabi memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari yang kami siapkan untuk dijual. Itu katanya jadi dalil berarti tengah daguan 1 tahun setiap kali dagang dan tidak menunggu nisab dagangan aya sabaraha keluarkan gitu. Nah, kalau kita baca hadis secara saujratna, maksudnya bukan begitu maksud hadis itu. Ini Samurah bin Jundub ini banyak hamba saya. Ada yang dia perjualbelikan, ada yang tidak. Nah, Nabi memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari yang diperjualbelikan, yang tidak diperjualbelikan mah tidak. Yang tadinya bandar beas nu di Jakarta dan nu dijualbelikan, beas nu ka imah mah yang ke rumah tidak dijakati. Itu maksud hadis itu, bukan menjelaskan batasan zakat dari setiap kali dagang dari barang dagang yang didagangkan, jadi tiap hari ngitungnya, bukan. Maksud hadis ini mah Nabi memerintahkan kami mengeluarkan zakat itu dari barang yang memang diperjualbelikan. Kalau yang tidak diperjualbelikan, ya tidak dikeluarkan zakat. Namun menjelaskan begitu saja, bukan berarti membatasi harus setiap dagang dikeluarkan.
Karena saya buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, nggak ada yang memahami zakat dagang, unggal dagang kudu dikaluarkeun. Rugi jeung teu pokokna dihitung tina modal gitu ya. Jadi kalau misalkan modalnya 50 juta, batina 10 juta, zakatnya dihitung tina 50 juta gitu. Itu menurut saya nggak ada dalilnya. Di kotak-atik mana-mana ge kan iya dalilnya dan faktanya bukan seperti itu. Ini sudah saya sampaikan ke guru-guru saya, tolong dikoreksi. Tapi walau alam belum diproses juga. Makalah ilmiahnya sudah saya bikin 20 halaman, 23 halaman saya kasihkan. 13 halaman. Ini dalil bahwa pakaian perkakas yang diperjualbelikan itu ada kewajiban zakat. Baz bahasa merek kelontongan kurang banyak. Baz. Nah, ini dalil bahwa zakat itu, zakat harta itu harus berlewat 1 tahun baru wajib zakat. Ya, jadi seperti yang tadi saya contohkan, saya dagang buku, ada penghasilan, ada batik, ya. Dan buku itu sudah saya miliki, tapi buku yang sudah saya miliki saya bayar kontan. Yang sudah saya milikinya kontan itu dianjuk sebulan, Pak. Dan itu kontan langsung sebulan, paling 2 bulan lah paling lama. Itu nilai buku, contoh kemarin yang Islam Kafah 3, 20 juta. Kalau masuk semua, ya paling jadi 40 juta. Dan nggak sampai 60 juta. Tapi nya abdi pribadi, keluarkan zakat mah keluarkan, kalaupun tidak zakat sedekah niatnya gitu. Keluarkan mah keluarkan. Ya, bahkan mohon maaf lebih dari 2,5% kita keluarkan. Nah, ini dalil dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, harta berupa hamba sahaya, hewan, barang-barang lainnya yang diputarkan dalam jual beli terdapat kewajiban zakat setiap tahun, bukan setiap hari, setiap bulan. Kan ada yang dagang itu banyak, dagang iya 5 bulan diren gitu kan, nggak ada kewajiban zakat dengan 5 bulan. Atau mau dagangna usum-usuman Ramadan, unggul dagang teh nya Ramadan udah lebaran, beres lebaran henteu deui dagangnya, nggak ada kewajiban zakat per tahun. Ini juga sama, ini asar dari Urwah bin Zubair, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Qasim, ini ulama-ulama tabi'in senior lagi. Barang-barang yang diputarkan dalam perdagangan diambil zakatnya setiap tahun, tidak boleh diambil zakat darinya sehingga datang bulan yang sama pada tahun berikutnya. Kalau saya mulai dagang bulan Rajab, nah kayak bulan Rajab deh wajib zakat tahun depan. Hari bulan Jumadil Tsaniyah geus bangkrut mah ya udah berhenti dagangnya enggak. Ya contoh misalkan maaf ya, tetangga saya dagang dagang sapi pas ada kurban saya cenah ari abdi ngetang Jakarta kumaha Pak Haji sepanjang tahun dagang sapi henteu can pas bade kurban we unggul. Ya udah enggak ada kewajiban zakat. Ya, dan teu satahun. Ya. Ternak teu henteu nya tos nya cete bade mah sedekah ka di kabasan keur ngabangun. Eta mah sok aya wae Ustad mah. Tapi alhamdulillah ya enggak buat pribadi, buat pesantren. Ini sama Ruzaik bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya. Ini banyak asal-asal seperti ini. Sahih lagi. Meskipun dari tabi'in ya menunjukkan bahwa begitulah zakat yang ada di era salaf. Perhatikan siapa saja orang Islam yang lewat di hadapanmu, ambillah zakat dari harta mereka yang diputarkan dalam perdagangan dari setiap 40 dinar 1 dinar. Jika kurang dari itu maka disesuaikan dengan itu hingga batas 20 dinar. Jika kurang 1/3 dinar saja darinya maka biarkan, jangan diambil zakat sedikit pun darinya. Jadi 20 dinar sama. 20 dinar itu tadi 59 juta. Ialah mengkurangi cenah 20 dinar. Tong ditagih zakat karunya. Dia belum masuk kategori agenia. Kan zakat itu diambil dari orang kaya. Kalau masih di bawah 59 juta enggak.
Sama nanti ya penghasilan profesi ini kan udah jam 6. Saya juga mau masuk kelas jam 7. Penghasilan juga sama. Kalau kita penghasilan setahun 59 juta atau 60 juta berarti ada kewajiban infak. Kalau belum berarti masih kategori miskin. Belum ada kewajiban infak profesi. Itu saja mungkin sementara, kalau masih kurang jelas nanti kita bersambung di bulan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, sisanya bisa dibaca lah nanti, karena yang pokoknya di kita ya antara zakat perdagangan, ya zakat perhiasan, uang atau harta. Jaranglah zakat ternaknya, kecuali ada bapak-bapak nu gaduh ternak, mangga sok tabungnya langsung. Dengan zakat profesi, jika kita punya penghasilan sekian tahun, kemudian dipotong dengan kewajiban-kewajiban membayar hutang dan sebagainya, kemudian kita mendapat penghasilan bersih. Berkaitan dengan perhitungan zakat profesinya terhadap penghasilan brutonya atau terhadap penghasilan netonya? Ya baik, mangga. Mengenai warisan masuk ke zakat yang mana? Deh boleh deh. Mangga. Tadi yang simpanan itu kan dihitungnya rata-rata ya per bulan, kan kadang naik turun itu tadi gimana? Saya tambahin nanya lagi saya. Mangga. Nah ini perdagangan itu memang tadi Ustadz ada bilang pakai omset, ada bilang untung, ada bilang stok terakhir. Ini tiga beda loh. Karena omset itu setahun itu bisa dari uang mereka 1 miliar gitu ya. Omset itu bisa sampai ratusan miliar, tapi nanti akhirnya cuma 1,5 gitu. Ya. Yeah. Nah itu kan omset kan beda, karena omset itu setiap hari hitungannya. Tapi untungnya juga nggak sampai, kadang-kadang untungnya cuma 2,5% atau cuma 3%, atau kalau kita hitung dari 1 miliar gitu. Tapi omsetnya besar gitu. Marginnya tipis. Ya, dari 100 miliar itu taruhlah 100 miliar dari 1,5 miliar. Itu pun sudah kita makan nih. Karena hasilnya kan dari yang 1 miliar kita kan batinnya kita makan juga nih buat makan gitu kan. Makan buat itu dalam artian 1,5 miliar. Mana omset, stok atau untung gitu. Yang dijaga. Pak Haji mangga. Pak Haji mangga. Yang pertama zakat dari sawah itu kalau kita panen pertanian. Kemudian ada keinginan yang bulan itu sampai 16 juta. Nah itu apakah harus dijaga? Yang Akang tadi saya lupa, belum tercatat. Perhitungan simpanan dari rata-rata atau apa kan awal. Oh iya, simpanan yang fluktuatif ya. Baik. Oh mangga. Mengenai ini apa namanya kekayaan kita, aset termasuk apa, rumah, kendaraan, ya. Terhadap nilai akhir ya, nilai pasar atau terhadap nilai beli aset Bukan aset, pokoknya aset aja pertama. Ya. Pertama terkait mangga Bu Haji. So. Ya, baik, terima kasih. Pertama terkait zakat, Pak Haji di hadisnya dari barang-barang yang kami perjualbelikan, berarti omset. Tong untung naungkul. Ya. omset atau stok terakhir. Enggak kan dihitungnya setahun. Ya omsetnya kan omset itu 100 miliar. Ya. Tapi akhirnya yang terakhir itu jadi 1,5 miliar. Iya, itu jadi semua. Jadi selama 1 tahun itu omset berapa? Ya, itu cuma untung kadang-kadang cuma 2% kalau dari omset, tapi kalau dari modal jadi akhirnya 50%.
Kalau dari omset kita nanti malah jadi tergerus gitu kalau dari omset. Besar nanti kalau dari omset, tapi kalau dari stok akhir Pokoknya gini ya, kalau mohon maaf kalau saya tidak terlalu paham ya. Intinya di hadis itu semua barang yang kita miliki yang dilibatkan dalam perdagangan itu dikeluarkan zakatnya. Eta naon Pak Haji? Omset, stok. stok tuh. Inventory terakhir stok. Persediaan. Kalau kata-katanya Tapi selama setahun iya, dihitungnya. Jadi dari 1 miliar kita akhir tahun 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar itulah yang kita zakatin. Oh gitu. Bukan 100 miliar karena untungnya itu fluktuatif, nanti bisa 1 sampai 2%. Jarang dapat 10%. Oh gitu ya. Inventory kali harga pokok itulah stok terakhir. Ya. Itu yang dijakatin. Yang saya pahami itu jadi semua barang yang terlibat dalam jual beli Persiapan, barang yang dipersiapan gitu. ya, Stok berarti. bukannya dipersiapkan, dilibatkan, diperjualbelikan stok ya. Stok. Stok akhir. Tapi juga bukan keuntungannya aja. Iya, sama Iya. keuntungannya itu sama modalnya. Ya sama barang yang dibeli. Bukan keuntungannya saja. Iya. Ya, bukan batina unggul. Iya, bukan. Hmm. Tapi kalau hitung dari omset itu nanti Iya. untungnya cuma 2 atau 3%. Oh gitu. Ya mohon maaf ya. Tiap hari itu kan muter gitu uangnya. Itu. Jadi stok yang dijakatin. Iya. Baik, terima kasih. Nih, saya kurang paham ilmu dagang. Kemudian tentang profesi itu dihitungnya sudah setahun Pak ya? Sudah setahun dari neto. Jadi neto. Iya. Jadi dia ada kewajiban hutang dibayar dulu. Iya. Kalau ada lebihnya baru itu yang kena zakat. Iya. Tapi akalan hutang terus. Oh iya. Setuju bajinya tong hai lah. Iya. Nah, pedagang kan utang kayak bulan biasa itu mana pernah itu beli. Dari kita stokin gitu. Tapi Ustaz ini namahin ya dari Ya. sini banyak pertentangan itu maksudnya tentang begini. Karena kita kan percaya sama ulil amri ya, ulil amri kan pemerintah udah dikena zakat itu. Ya udah berarti. Kena zakat. Sudah. Bukan pajak, bukan zakat. Beda lagi. Jadi wayah nawe zakat bayar deh. Kalau kita percaya kan ulil amri itu kan pemerintah kita. Iya, tapi kan di undang-undangnya juga zakat dan pajak beda. Beda. Jadi bayar dewe Pak Haji lah. Warisan itu tidak terkena kewajiban zakat kecuali warisan itu disimpan setahun. Hajinya. Contoh warisan anak yatim. Ibu Ramana udah meninggal, anaknya dapat warisan kan mau langsung dipakai budaknya nih. Simpan. Itu tiap tahunnya terkena kewajiban zakat kalau sampai nisab 59 juta ke atas. Dan ini dibayarnya tiap tahun. Ya misalkan sekarang usianya 10 tahun, nanti dewasanya dia 18 tahun, sebut 8 tahun. Selama 8 tahun itu dia keluarkan zakat. Hari seperti disimpan gitu. Kalau ini mah cenah habis dipakainya, nggak apa-apa kalau habis dipakai berarti tidak sampai nisab. Atau misalkan 2 tahun pertama mah nisab, pas tahun ketiga sudah tidak nisab karena dipakai biaya misalkan sekolah yang mahal, ya harta warisnya itu berarti sudah tidak kewajiban zakat. Yang sawah itu tiap panen Pak itu mah nggak nunggu tahun ya. Jadi tiap panen harus dikeluarkan kalau sampai 6,5 kintal. Yang saya pernah ditanya itu cenah lamun saya dagang albasiah kumaha. Ya sok dihitung-hitung gitu. Kalau bingung ya udah berarti zakat perdagangan masuknya. Kan mual mungkin di dahar gitu albasiah. Didagangkeun gitu. Hitungnya zakat perdagangan saja. Kemudian kenceleng tidak ada kewajiban karena itu bukan hak milik. Ya, itu mah hak fisabilillah, tidak ada kewajiban zakat. Bolak-balik dekok. Koperasi ini maksudnya zakat dagang. Ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji. Jadi dari stok selama 1 tahun, meski itu koperasi
tidak ada hak milik siapapun, itu ya zakatnya lembaga koperasi, para pengurusnya wajib ya. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam saya kira nggak punya aset kan ya, simpan pinjam ada titipan, tapi kalau koperasinya koperasi jual beli ya, nah itu ada zakat dagang. Aset yang terlantar atau aset kekayaan kita tidak ada kewajiban zakat selain uang saja. Pak Haji seueur bumina aya 10 di dieu misalkan teu kewajiban zakat kae. Janten mikir Pak Haji teh daripada disimpan di bank mending belikeun imah ngarah teu keuna kewajiban zakat. Ya nggak apa-apa memang ngarah kewajiban zakat. Ya. Ya, can daripada disimpan di bank mending belikan mobil 50 rentalkeun teu jadi wajib zakat. Henteu wajib zakat mah eta penghasilanna. Jadi kewajiban zakat. Mangga Terkait itu aset yaitu terlantar atau ini kekayaan. waktu setengah artian itu pernah ngebahas itu termasuk itu kekayaan. Nah, itu istilahnya arud itu yang wajib zakat lit tijaroh, yang diperjualbelikan saja, yang dipakai bisnis, kecuali lamun bapak gaduh bumi teh ical gale nya developer. Kalau bapak tidak ical gale ente Pak, jadi silakan saja nanti ditanyakan ke beliau mana dalilnya. Yang kita baca di kitab-kitab fikih, kitab hadis nggak ada aset itu, mau mobil, mau rumah, mau tanah nggak ada kewajiban zakat, hanya uang. Kecuali kalau tadi tanah itu disewakan, rumah itu disewakan, nah hasil sewanya itu kan nanti jadi harta kita yang tetap, nah disimpan, nah itu kena kewajiban zakat. Atau kalau hasil sewa maksudnya profesi penghasilan. kalau kemarin ngebahas yang ada saya kalau dibiarkan gitu, misalnya rumahnya 1 miliar, dihitung zakatnya tiap tahun yang dari 1 miliar itu. Tapi kalau dikontrakan 25 juta, dihitungnya dari 25 juta itu ada ustadznya lagi. Iya, itu kalau itu aset yang tidak bergerak, harta kekayaan nggak ada kewajiban zakat. Ini ijma. Ya, mohon maaf, saya mempertanyakan beliau dari mana? Ini ijma, nggak ada. Bayar PBB gitu. Ini ibaratnya hanya emas. Nggak bisa. Yang biar emas itu uang saja, nggak ada. Atau silakan saja dibuka website ya, website konsultasi syariah, yang website bawah syariah ya banyak kan, yang MUI, yang NU, yang Muhammadiyah, yang Salafi, silakan. Kalau ada nanti di share ke saya alamat linknya oleh Pak Andre ya. Setahu saya pastinya nggak ada, aset itu nggak ada kewajiban zakat. Termasuk simpanan yang fluktuatif, di hadisnya kan tadi kalau tetap selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan bulan Rajab ngurangan heula aya di teh Syawal, nya biasa marema Syawal. Nah, berarti ngitungnya dari Syawal lagi gitu. Nah, tapi teh Zulhijjah teh kapake haji ngurangan deui. Aya deui Muharram pulang haji. Nah, berarti ngitungnya dari Muharram lagi. Gitu. Nah, gitu. Jadi pokoknya selama nisab itu 1 tahun tetap itu haul. Kalau sempat berkurang berarti itu sudah hilang, dihitung nisabnya sudah hilang. Ada lagi nanti 2 bulan berikutnya, nah udah dihitung awalnya dari sana. Ya, tidak secara blok setahun, tidak enggak. Jadi yang simpan itu yang tetap selama 1 tahun di hadisnya. Ya. Dan ini dihitung dari akumulasi ya, Bu Haji. Tadi saya kurang paham, lupa lagi nih. Gimana Bu Haji pertanyaannya? Ya. Oh iya maaf. Jadi begini, kalau Bu Haji emas itu kan tidak dipakai ya, buat disimpan. Oh kalau perhiasan ya dibayar otomatis langsung Bu Haji. Kalau nanti beli lagi ya berarti yang sudah dibayar nggak usah, yang baru aja. Ya. Bahkan nanti kalau Bu Haji beli lagi kan disimpan mau dianggo sadayana. Nah itu yang dibayarkan itu yang belum dibayarkan zakatnya. Ya, terus dibayar ke zakat mah teu kedah. Iya. Karena zakat itu sudah ditunaikan ya udah selesai. Yang perhiasan
sekali kalau memang perhiasan. Kalau yang disimpan ya uang emas sebagai simpanan cuki misalnya atau batangan itu tiap tahun. Sama seperti tabungan tiap tahun dibayarkan. Pokoknya kalau misalkan kita ngitung bulan Ramadan, nah bulan Ramadan itu ingat zakat. Cekapnya abdi izin salah ke diteraskan di sasi-sasi bakal sumping. Nggak ada kewajiban zakat wakaf. Bukan, misalnya wakaf dari itu kan saya itu mau bikin ini gitu diwakafkan tapi dengan keinginan mau menjadi apa gitu. Jadi tidak ada modal untuk hanya menjadi masjid lah gitu. Tapi saya nggak ada modal buat membangun masjidnya, nggak ada lahannya aja gitu. Gimana? Oh iya bagus saja. Ya. Meskipun tanahnya saja. Bagus, ya, nanti oleh DKM itu oleh panitia diikhtiarkan dananya. Tekedah di Jakarta maksudnya. Hanya tekedah di Jakarta. Nah, ya, tanah itu nggak ada tanah. Oh saya bu, ya, di Antos muka abdi di Antos. Bila di Dema atau Sarerin itu mah bu, seur kene. Di Antos man. Atur nuhun karena perhatosana mungkin.